Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Muhammad Ramdan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama, yaitu materinya mengenai Object Oriented Programming atau disingkat OOP. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan subscribe-nya agar saya lebih semangat untuk membuat konten dengan materi-materi seputar programming. Nah, untuk materi pertemuan pertama ini, saya akan mulai dengan introducing mengenai Object Oriented Programming. Nah, Object Oriented Programming itu apa sih OOP itu? Yang pertama, di sini OOP ini atau Object Oriented Programming ini adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek dan berbeda dengan struktur programming. Nah, maksudnya, jadi OOP ini adalah metode yang nantinya orientasi programmingnya itu kita arahkan ke dalam sebuah objek. Nah, kenapa berbeda dengan struktural programming? Kalau struktural programming, misalkan kita belajar tentang PHP natif, itu biasanya dari atas ke bawah atau terstruktur. Jadi cara membacanya itu dari atas ke bawah. Nah, cuman untuk OOP ini itu ada random. Jadi kita bisa mengakses sebuah objek itu dari mana dulu. Nah, tetapi OOP ini juga bisa lebih struktur, sama dengan PHP natif atau struktur programming. Nah, kalau misalkan struktural programming ini, kalau menurut saya itu biasanya ketika kita belajarnya sendiri, itu mungkin agak sedikit enak dan cepat karena metode yang kita pakai itu cukup simpel. Nah, tetapi kalau aplikasinya itu sudah berkembang atau misalkan menjadi lebih besar, itu untuk metode struktural programming ini agak sedikit lebih sulit ya, atau sedikit lebih kompleks nantinya. Karena untuk skala besar itu menggunakan metode OOP atau Object Oriented Programming. Lalu yang kedua, objek yang akan jadi pengelompokan kode yang akan disamakan dengan objek yang ada di dunia nyata. Nah, jadi sebetulnya nggak di dunia nyata aja sih. Nah, cuman OOP ini biasanya metodenya lebih ke pengelompokan kode-kodenya itu dengan menggunakan objek-objek di sekitar kita atau di dunia nyata. Contohnya misalkan di sini sekolah. Nah, jadi misalkan sekolah ini kita jadikan sebuah objek. Nah, jadi sekolah ini di dalamnya itu ada apa aja? Misalkan ada kelas, ada halaman, ada tempat sarana olahraga, ada siswa, ada guru, dan lain-lain. Lalu ada orang juga ini kita bisa kelompokkan menjadi sebuah objek. Contoh misalkan di dalam orang ini objeknya misalkan di dalamnya itu ada ada mata, ada telinga, lalu misalkan dia mempunyai ras apa, atau misalkan golongan sukunya apa dan lain-lain. Nah, itu lebih enak kita orientasikan kepada sebuah objek. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan konsep OOP ini akan lebih fleksibel dan mempermudah untuk dipahami sesama programmer atau developer. Nah, balik lagi ketika kita berbicara, misalkan standar projectnya itu dibuatnya dengan teman-teman kita atau misalkan grup kita, itu biasanya OOP ini lebih mempermudah dan lebih fleksibel karena kalau misalkan menggunakan struktural programming itu biasanya akan sedikit menyulitkan ketika akan dilanjutkan oleh orang lain. Nah, jadi untuk konsep OOP ini pasti akan dipakai di project-project yang memang membutuhkan programmer-programmer yang tidak hanya satu orang. Nah, itu secara
dasar dari OOP. Nah, mungkin teman-teman di sini agak sedikit belum paham ya apa itu OOP. Nah, misalkan saya contohkan objek yang akan dimasukkan ke dalam sebuah program. Misalkan kita akan menyimpan beberapa jenis kucing. Nah, anggap aja kucing ini adalah sebuah objek. Nah, jadi saya akan ambil contoh dari objek ini adalah sebuah kucing. Lalu, si kucing ini akan kita simpan di dalam sebuah kode program. Lalu, data yang akan disimpan meliputi jenis, kebiasaan, harga, warna, makanan, dan lain-lain. Berarti meliputi objek ini. Misalkan objek ini adalah kucing. Misalkan ada jenis kucingnya apa, kebiasaan kucing ini apa, harga kucingnya berapa, warna kucing, makanan kucingnya, dan lain-lain. Nah, dengan contoh seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam sebuah objek yang nyata, misalkan kucing ini, kita bisa kelompokkan dari segi jenis, kebiasaan, dan lain-lain. Lalu misalkan sekolah nih, contoh misalkan kita akan ambil objeknya ini berupa sekolah. Nah, berarti di dalam sekolah itu ada kelas, lalu ada sarana untuk olahraga. Nah, nanti misalkan di kelas itu diperuntukkan untuk apa? Jadi sebetulnya lebih fleksibel kita membacanya bukan hanya dari atas ke bawah aja, tapi kita bisa langsung baca dari arah mana aja untuk segi OOP ini. Nah, itu contoh objek yang akan kita contohkan nanti di kode programnya. Nah, selanjutnya di dalam kalau misalkan teman-teman bertanya, cara untuk membuat sebuah objek itu harus bagaimana sih? Nah, jadi cara untuk membuat sebuah objek itu dibutuhkan yang pertama kali adalah kelas atau blueprint. Nah, jadi setiap objek itu harus mempunyai yang namanya kelas atau blueprint. Nah, untuk pengertian kelasnya sendiri itu adalah sebuah blueprint atau rancangan dari sebuah objek yang akan dibuat. Nah, otomatis si kelas ini adalah rancangannya atau gambarannya dari sebuah objek. Itu. Jadi intinya yang harus ada di dalam sebuah objek itu adalah kelas. Nah, di dalam kelas ini bisa dikatakan sebuah kelas apabila di dalamnya terdapat atribut dan metode. Nah, jadi atribut dan metode ini harus ada di dalam sebuah kelas. Nah, kalau misalkan eh, kedua atribut dan metode ini ada di dalam sebuah kelas, maka bisa dikatakan kelas itu adalah sebuah objek. Nah, contoh di sini atribut itu adalah hal yang dimiliki oleh kelas. Berarti contoh nih, tadi kita contohkan kelasnya itu adalah objeknya itu adalah sebuah kucing. Nah, di dalam kucing ini mempunyai atribut atau hal yang dimiliki oleh kucing. Misalkan kucing ini mempunyai warna, mata, terus telinga, kumis, kaki, ekor, dan lain-lain. Nah, itu masuknya ke atribut. Lalu metode ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh kelas atau hal yang bisa dilakukan oleh si objek tersebut. Contoh misalkan objeknya adalah sebuah kucing, berarti hal apa saja yang bisa dilakukan oleh kucing, misalkan makan, minum, dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah metode. Nah, jika kedua ini sudah ada di dalam sebuah kelas, maka itu bisa dikatakan sebuah objek. Jadi seperti itu. Mengenai kelas, metode, dan atribut. Nah, contoh misalkan di sini saya akan contohkan kelasnya kucing. Nah, si kucing ini mempunyai atribut. Atributnya contoh misalkan di sini ada telinga, lalu ada mata, hidung, kumis, kaki, ekor, dan lain-lain. Nah, ini masuknya ke atribut. Atribut itu hal yang dimiliki oleh si kelas kucing ini. Lalu metode ini hal yang bisa dilakukan oleh kelas kucing. Contoh misalkan makan dan minum, misalkan mencuri, bertengkar, bermain dengan babu, misalkan, mendengar, melihat, buang air, dan lain-lain. Berarti metode ini hal yang bisa dilakukan oleh kucing. Nah, kalau misalkan mempunyai atribut dan metode, itu bisa dikatakan sebagai kelas.
Nah, syarat untuk membuat sebuah objek itu adalah kelas yang utuh. Jadi nanti kita akan panggil misalkan atribut dan metode ini hanya dengan menggunakan sebuah kelas. Nah, jadi sebetulnya konsep OOP ini untuk mempermudah kita pengelompokan. Jadi tidak hanya berurutan dari atas ke bawah aja, tapi kita bisa panggil function-functionnya itu dengan berbagai macam atribut dan metode, sesuai atribut dan metodenya. Nah, mungkin itu adalah penjelasan singkat mengenai OOP. Jadi di OOP itu ada yang namanya objek. Nah, jadi untuk membuat objek itu harus mempunyai kelas. Nah, jadi kelas ini bisa dikatakan kelas yang utuh apabila kelas tersebut memiliki atribut dan metode. Sesimpel itu dan segampang itu sebetulnya. Nah, sekarang kita akan coba langsung aja membuat sebuah program dengan menggunakan OOP. Nah, hal yang pertama kali harus kita lakukan yaitu tentunya karena di sini saya menggunakan OOP-nya itu dengan bahasa PHP. Sebetulnya untuk OOP itu ada beberapa bahasa yang memang sudah bisa integrasi dengan OOP dan ada juga yang tidak bisa diintegrasikan dengan OOP. Contoh misalkan yang bisa diintegrasikan dengan OOP yaitu bahasa PHP, lalu ada bahasa Java, terus ada juga yang memang bahasa pemrograman yang tidak bisa diintegrasikan dengan OOP. Contoh misalkan ada bahasa C, lalu ada apa lagi ya, Python, ada Ruby dan lain-lain. Itu belum bisa ya, atau misalkan mungkin pihak developernya belum memberikan bisa memberikan untuk membuat sebuah OOP dari bahasa itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba belajar bagaimana caranya membuat kode program dengan menggunakan metode OOP. Nah, untuk pertama kali silakan teman-teman pastikan lokal development servernya ini harus sudah aktif. Di sini saya menggunakan Apache sebagai servernya. Lalu XAMPP ini sebagai manajemennya. Nah, kalau udah aktif, biasanya saya di sini membuat sebuah folder di XAMPP, lalu di htdocs. Di sini saya akan buat folder baru dengan nama OOP. Nah, nanti folder OOP ini akan menjadi disebutnya rangkuman-rangkuman untuk nantinya kita bisa belajar lebih mendalam lagi. Kita simpan di folder OOP ini. Selanjutnya, tentu saja kita harus mempunyai kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nanti teman-teman boleh menggunakan Sublime Text, lalu Notepad++ atau apapun itu ya. Yang penting bisa membaca sebuah kode program PHP. Di sini saya akan buka Visual Studio Code. Nah, sekarang kita akan buat file baru. New file. Di sini kita akan save dulu, lalu simpan di XAMPP, htdocs, lalu di OOP. Nah, di sini saya akan ganti namanya dengan pertemuan 1.php.
Nah, hal yang harus dilakukan pertama kali untuk membuat sebuah kode program PHP yaitu dengan bahasa PHP itu sendiri ya. Seperti ini. Lalu di sini saya akan buat sebuah komentar. Jadi komentar ini adalah sebuah kode program yang memang tidak akan dijalankan oleh interpreter ataupun compiler. Nah, biasanya si komentar ini atau tag komen disebutnya itu untuk membuat sebuah komentar-komentar atau misalkan untuk mendisable atau menonaktifkan sebuah kode program itu dengan menggunakan komentar. Kan di sini saya akan tulis aja pertemuan 1 yaitu tentang OOP dasar. Nah, seperti ini. Nah, cara untuk membuat OOP kita butuh yang namanya apa tadi? Kelas. Jadi kita harus bikin dulu kelas. Bikin dulu kelasnya. Nah, caranya bikin kelas yaitu tinggal tulis aja kelas di sini. Nah, kelasnya itu kita mau bikin namanya apa? Sesuai dengan contohnya ya, yaitu kucing. Seperti ini. Lalu kurawal, buka tutup, enter. Nah, jadi untuk membuat sebuah kelas itu kita butuh yang namanya kelas, lalu nama kelasnya nanti objeknya apa. Lalu selanjutnya, di dalam sebuah kelas kita buat lagi yang namanya atribut ya. Jadi atribut itu hal yang dimiliki oleh kelas kucing ini. Kita bikin atributnya itu dengan menggunakan $. Misalkan di sini kita bikin warna. Warna kucingnya misalkan oranye. Lalu kita buat lagi jenis kucingnya. Jenis kucingnya kampung, misalkan seperti ini. Lalu kita buat lagi satu lagi, misalkan warna, jenis, dan harga. Contoh. Gratis, misalkan. Seperti ini. Nah, jadi kita membuat sebuah atribut di dalam sebuah kelas kucing ini. Jadi kelas kucing ini mempunyai 3 atribut. Yang pertama, atribut pertama yaitu warna. Warnanya oranye. Lalu jenis. Kucing ini juga mempunyai jenisnya kampung. Lalu mempunyai harga yaitu harganya gratis misalkan. Jadi kita tinggal ngambil aja di kampung, biasanya banyak kucing-kucing kampung. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi yang namanya metode. Nah, metode ini, kalau misalkan kalau misalkan di OOP ini sebelum membuat sebuah atribut itu di depannya harus diawali dengan access modifier. Jadi di dalam OOP itu ada yang disebut access modifier. Nah, access modifier ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, yang jelas access modifier ini harus ada di dalam sebuah OOP. Jadi sebelum membuat atribut harus buat dulu access modifier. Nah, untuk membuat access modifier ini itu ada 3. Yang pertama ada public, lalu ada private, dan satu lagi
satu lagi ada protected ya. Jadi protected. Nah, jadi di dalam access modifier ini ada tiga, ada public, ada private, dan ada protected. Nanti access modifier ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Yang jelas, sebelum membuat sebuah atribut harus membuat access modifiernya dulu. Misalkan di sini saya tambahkan access modifiernya adalah public, seperti ini. Lalu ini juga kita tambahkan public. Lalu public. Nah, maka kita udah membuat atribut yang utuh. Lalu selanjutnya kita akan buat lagi apa nih? Kita akan buat lagi metodenya. Metode itu dengan menggunakan function. Misalkan kan kalau metode itu yang bisa dilakukan oleh kelasnya atau kelas kucing ini, berarti misalkan functionnya reboot, misalkan seperti ini. Lalu kita nanti akan panggil dengan menggunakan echo. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah objek yang dimana di dalam objek ini kita mempunyai sebuah kelas. Kelasnya kita namakan adalah kucing. Nah, di dalam kucing ini kita mempunyai atribut. Ada 3 atribut di sini. Yang pertama ada warna, ada jenis, dan ada harga. Nah, setelah itu kita juga menambahkan sebuah metode, di mana metode ini yang bisa dilakukan oleh kucing ini. Misalkan, jangan ribet deh, misalkan makan. Jadi kucing ini bisa makan, misalkan. Nah, biasanya hal yang dilakukan ketika kucing ingin makan itu biasanya mengeong ya. Nah, contoh misalkan seperti inilah. Nah, berarti kita sudah membuat yang namanya metode. Nah, setelah ini kita buat dulu yang namanya variabel kucing sama dengan new kucing. Nah, jadi fungsi dari baris yang ini itu adalah kita sudah bisa membuat sebuah variabel kucing yang dimana variabel kucing ini itu diisi dengan new kucing. Nah, jadi new kucing ini nanti akan terintegrasi dengan kelas yang ada di atas ini, yaitu kelas kucing. Nah, kalau misalkan tidak membuat seperti ini, maka OOP-nya itu tidak akan jalan. Maka kita buat yang namanya variabel kucing sama dengan new, lalu nama kelasnya apa. Jadi ini nama kelasnya harus sama dengan yang ada di sini. Jangan contoh misalkan di sini K-nya huruf kecil, itu nanti tidak akan kebaca. Karena apa? Karena kelas ini akan terintegrasi dengan variabel yang ada di sini dengan menggunakan new ini. Seperti itu. Nah, maka harus sama dari segi tulisannya. Nah, setelah itu kita coba untuk memanggil si project ini. Berarti cara memanggilnya itu dengan menggunakan echo. Lalu variabel kucing kita akan panggil dulu ya si variabelnya, yaitu variabel kucing. Setelah itu
Contoh misalkan saya akan mengakses warnanya, berarti di sini kita tulis aja yaitu warna. Nah, seperti ini ya. Warna titik koma atau semikolon. Setelah itu kita save, lalu kita buka programnya, localhost slash apa namanya OOP. Di sini ada pertemuan 1. Nah, maka yang muncul adalah warna dari si kucing ini. Warna, oh iya. Kalau misalkan di sini saya ganti menjadi hitam, misalkan saya save, saya refresh, nah maka akan menjadi hitam. Atau misalkan di sini kita ganti menjadi jenis, itu bisa. Jenisnya itu yaitu jenisnya kampung. Jadi kita tinggal panggil aja sesuai dengan yang ada di kelasnya ini. Entah itu warna, jenis, ataupun harga. Lalu kita bisa tambahkan lagi kata-kata atau tulisan sebelumnya. Ini misalkan ini saya hapus dulu. Misalkan di sini saya mempunyai kucing dengan warna seperti ini. Pakai titik, lalu variabel kucing. Lalu di sini warna. Lalu selanjutnya, misalkan saya tambahkan lagi di sini. Dan jenisnya yaitu tambahkan variabel kucing jenis, lalu titik koma. Kita save, kita refresh. Nah, otomatis di sini kan muncul saya mempunyai kucing dengan warna hitam dan jenisnya yaitu kampung. Nah, kalau misalkan ini kita kasih aja di sini. Nah, seperti ini biar hitam dan jenisnya yaitu kampung. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah OOP sederhana dengan menggunakan objeknya itu adalah kucing. Nah, jadi kembali lagi, jadi dalam sebuah OOP ini kita harus menentukan objeknya apa. Nah, kalau misalkan kita menentukan objeknya kucing, berarti kita harus membuat kelas dengan nama kucing, misalkan. Lalu di dalam kelas ini akan menjadi sebuah kelas utuh apabila ada di dalamnya itu mempunyai atribut dan metode. Nah, kita juga di sini sudah membuat atribut. Ada 3 atribut ya, ada warna, jenis, harga. Lalu metodenya juga di sini mengeong. Metodenya itu berarti hal yang bisa dilakukan oleh si kucing itu. Lalu kita buat sintak OOP-nya yaitu variabel kucing, lalu new kucing. Nanti si kucing ini akan terintegrasi dengan kelas yang ada di sini, kelas kucing. Kalau misalkan di sini saya ganti menjadi K-nya kecil, itu maka akan sama dengan yang ada di kelas yang ada di sini. Nah, baik, untuk pertemuan pertama
Oh ya, satu lagi, kalau misalkan ingin ingin menampilkan metode yang kucing ini, kita tinggal di sini variabel cat, kucing, lalu makan, titik koma atau semikolon. Kita refresh, maka akan yang seperti itu. Nah, baik, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai access modifier. Nah, jadi apa itu access modifier, fungsi dari access modifier, dan jenis-jenis dari access modifier yang ada di dalam sebuah OOP. Nah, kenapa kita harus belajar OOP? Kedepannya kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan framework Laravel. Nah, jadi cara untuk belajar framework itu salah satunya harus menguasai minimal dasarnya itu OOP atau Object Oriented Programming, karena framework itu di dalamnya itu sudah menggunakan Object Oriented Programming. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, silakan tulis aja di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya mengenai access modifier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.